Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, agar mendapatkan keberkahan ngaji menjelang buka puasa ini, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Ila hadrati Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa Dr. Qadir Al-Jilani wa ila Syekh Abu Hasan Sadili wa ila Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa ila Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa ila Syekh Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah wa ila hajati wa hajatina wa hajatikum. Rabbana taqabbal du'ana wa hasil maqasidana, khususan hajati jamaah Masjid Ar-Raudhah Syai'ulumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sore hari ini kita ngaji kehidupan kita sendiri, tentang keluarga kita. Kita ini sejatinya terdiri dari minimal 2 bagian, ada yang 3 bagian, 3 tetapi 1. Diri kita ini saat ini bisa menjadi seorang bapak, sekaligus kita menjadi seorang anak. Jika demikian, maka kita menjadi 3 kesatuan. Ada diri kita sendiri, ada orang tua kita, dan ada anak kita. Dan ketiga-tiga ini menjadi satu rangkaian yang di dalam bahasa Jawa itu tunggal darah. Jadi hubungan darah itu benda cair itu tidak bisa diputus. Artinya apa? Antara hubungan darah antara kita dengan orang tua kita dan anak kita itu tidak bisa diputus. Kita berharap hubungan kita sebagai anak sekaligus sebagai orang tua dengan orang tua kita, dengan anak kita itu bertemu di dunia, sampai nanti bertemu di alam akhirat di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mewujudkan itu, bagaimana supaya keluarga kita ini, diri kita, orang tua kita, anak kita tidak hanya kumpul di dunia, tetapi besok kumpul di surga Allah di alam akhirat nanti. Itu yang menjadi kajian kita. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pembahasan saya bagi menjadi 2. Yang pertama adalah kita sebagai anak dengan orang tua kita. Itu Islam memberikan tuntunan yang luar biasa. Salah satunya kita ambil dari surat Al-Isra ayat 23. Ayat ini yang memberikan tuntunan kepada diri kita sebagai anak, sikap yang terbaik untuk orang tua kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka
alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ayat itu ada dua perintah menjadi satu kesatuan. Yang pertama adalah perintah beribadah kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ketika beribadah kepada Allah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Jadi itu iman, ibadah kepada Allah. Lalu Allah melanjutkan wabil walidaini ihsanan, dan terhadap orang tua, kedua orang tua, ihsanan, lakukan yang terbaik. Bukan sekedar melakukan kebaikan untuk orang tua, tetapi Allah meminta ihsanan, lakukan yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Tidak sempurna iman yang dimiliki oleh seseorang jika dia tidak bisa berbakti yang terbaik untuk kedua orang tuanya. Lalu tidak akan diterima bagus baiknya kebaikan seorang anak kepada orang tua jika tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dinamakan dua perintah tetapi menjadi satu kesatuan. Nah, yang pertama sudah kita miliki, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, atau wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Itu sudah kita miliki. Iman kepada Allah sudah kita miliki sejak kita dalam kandungan ibu kita, sebelum kita dilahirkan ke dunia. Ada perjanjian ketuhanan, alastu bi rabbikum, wahai jabang bayi, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Qalu bala syahidna, iya ya Allah, Engkau sebagai satu-satunya Tuhanku yang wajib aku ibadahi. Itu pernyataan kita, pengakuan ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah yang kedua ini wabil walidaini ihsanan. Terhadap kedua orang tua lakukan yang terbaik. Utamakan untuk kebahagiaan orang tua. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, ketika ayat ini kita kaji, pada kalimat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ketika kedua orang tuamu atau salah satu dari kedua orang tuamu memasuki usia lanjut, maka jangan sekali-kali mengucapkan kalimat di mana orang tua itu kurang berkenan untuk menerima. Ucapkan untuk kedua orang tua itu ucapan yang terbaik. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, perintah berbakti melakukan yang terbaik untuk kedua orang tua itu disanding oleh Allah dengan kondisi orang tua yang sudah lanjut usia. Ini ujian kita sebagai anak. Kalau orang tua kita itu masih muda, relatif masih sehat, masih produktif dan lain sebagainya, insya Allah tidak banyak menguji anaknya, tidak banyak merepotkan anaknya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Tetapi ketika orang tuamu itu sudah lanjut usia, di situ ujian bakti kita kepada orang tua benar-benar akan dinilai oleh Allah. Loh kita Pak, hari ini, saya hari ini itu sebagai orang tua, Allah memberikan kelonggaran, sehat, masih bisa beraktivitas, tidak banyak merepotkan anak. Sehingga bakti anak itu belum teruji.
Karena apa? Orang tuanya masih sehat, tidak banyak membutuhkan anak. Bahkan jiwa orang tua itu tidak ingin merepotkan anak. Itu jiwa orang tua. Tetapi ketika orang tua sudah lanjut usia, di mana Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalq. Ketika usia manusia, ketika usia hambaku aku berikan usia tambahan atau umur panjang, nunakisu fil khalq, kemampuannya aku kurangi, kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada orang yang mengatakan orang itu kalau sudah lanjut usia, sikapnya, pola pikirnya, kesehariannya tidak jauh beda dengan anak kecil. Anak kecil, Pak, membutuhkan bimbingan kita. Anak kecil itu membutuhkan pertolongan kita. Anak kecil itu membutuhkan pengawasan kita. Dan seterusnya. Sama ketika orang tua kita memasuki usia lanjut. Di situ ujian kita sebagai anak, ujian bakti kita kepada orang tua. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penghargaan kepada anak yang sabar ketika bisa menemani kedua orang tuanya dengan baik. Masya Allah, surga, Pak. Ada salah seorang sahabat Rasulullah itu menangis. Lalu Rasulullah itu bertanya, mengapa kamu menangis? Iya ya Rasul, salah satu dari kunci masuk surga yang aku miliki sudah tidak ada, hilang. Apa maknanya? Salah satu dari orang tua kami meninggal ya Rasul. Bukankah orang tua itu kunci kita masuk surga? Bahkan ada sebuah hadis Rasulullah itu menyatakan celaka, celaka, celaka. Siapa ya Rasul orang yang celaka itu? Anak yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, tetapi keberadaan kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya itu tidak dijadikan sebagai sebab mudahnya masuk surga Allah. Celaka anak seperti itu. Maka ketika kita ini diberi kesempatan oleh Allah menemani orang tua kita yang lanjut usia, di situ benar-benar bakti kita diuji oleh Allah, bisa sabar atau tidak. Kita ini kan sering mendengarkan ungkapan, terkadang 5 anak tidak sanggup merawat 1 ibu dan 1 bapak. Tetapi 1 ibu itu bisa merawat 6-7 anak. Kan ada itu video itu. Anak saling melempar tanggung jawab. Masnya menyerahkan ibunya kepada adiknya. Adiknya menyerahkan kepada kakaknya. Kakaknya menyerahkan kepada adiknya. Seakan orang tua itu menjadi beban. Masya Allah. Disitulah ujiannya itu. Jadi ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapati kedua orang tua, lebih-lebih kedua orang tua kita atau salah satu dari kedua orang tua kita itu hidup satu rumah dengan kita, itu tantangannya luar biasa. Sampai Rasulullah itu menghibur, ketahuilah, pandangan seorang anak ketika seorang anak memandang wajah kedua orang tuanya, pandangan yang penuh dengan kasih sayang, belas kasih, itu Allah memberikan pahala. Sampai Rasulullah beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah. Siapa ya Rasul? Orang yang beruntung itu seorang anak yang mendapati kedua orang tua, lalu anak ini memberikan kasih sayang seperti kasih sayang yang diberikan oleh orang tua kepadanya di saat dia masih kecil. Sekalipun
Kita tidak sanggup membalas kebaikan orang tua kepada kita sebagai anak. Minimal kita melakukan yang terbaik. Masya Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ini Pak, kalau tidak satu hati, tidak menjadi kesepakatan antara suami dengan istri, ya terkadang timbul problem. Terkadang timbul problem. Anak bisa menerima, terkadang menantu belum bisa menerima. Terkadang menantu yang justru menerima, anak sendiri yang terkadang berat untuk menerima. Jadi ujian kita pada diri kita terhadap kedua orang tua itu di saat usia orang tua kita sudah lanjut. Itu benar-benar ujian bagi kita. Nah, kembali kepada konsep di dalam Islam. Anak yang baik merupakan hadiah untuk orang tua yang baik. Orang tua yang baik akan mendapatkan hadiah dari Allah berupa anak yang baik. Orang tua yang soleh, ibu yang solehah pasti akan diberikan hadiah oleh Allah seorang putra yang soleh dan solehah. Bahasa yang lain, anak yang soleh dan solehah itu hadiah untuk orang tua yang soleh dan solehah. Jadi kita, saya, aku dengan orang tuaku tidak bisa dipisahkan, menjadi satu kesatuan. Lalu terhadap kedua orang tua, apa yang kita minta? Minimal 3. Yang pertama adalah permohonan maafnya. Tidak ada kesuksesan bagi seorang anak tanpa ridho, ikhlas, pemaafan dari kedua orang tua. Makanya terkadang menjelang hari raya atau sebelum Ramadan kita kirim doa. Itu bagian dari kita minta maaf kepada orang tua kita. Kita minta maaf kepada orang tua. Masya Allah, sadar atau tidak, diakui atau tidak, kita masih banyak melakukan kesalahan yang mungkin apa yang kita ucapkan, yang kita lakukan orang tua ada yang belum berkenan. Kita minta maaf. Lalu yang kedua, minta ridho dan ikhlasnya. Apapun yang akan kita lakukan, jika orang tua itu ikhlas dan ridho, Allah akan meridhoi. Bukankah Rasulullah menegaskan, ridallah fi ridal walidain, fasuhtullah fi suhtil walidain. Sepanjang orang tua itu ikhlas, ridho, apa yang akan dilakukan, yang ingin dicapai seorang anak, Allah akan meridhoi dan akan membantu, membalas keridhaan Allah. Maafnya kita harapkan, kita minta. Ikhlas ridhonya juga kita minta. Lalu yang ketiga yang kita dapatkan dari orang tua adalah doanya. Jika seorang anak mendapatkan ketiga-tiganya dari orang tua, saya yakin hidupnya akan senantiasa dijaga dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita lakukan. Jadi jelas ayat Al-Qur'annya memerintahkan kepada diri kita untuk mengucapkan bertutur kata yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Kita jarang sekali ketika mendapatkan kenikmatan, ketika kita memperoleh sesuatu yang kita rasakan enak dan nikmat sebagai karunia Allah, jarang sekali kita ingat pada kedua orang tua kita. Padahal apa yang diperintahkan oleh Allah, ihsanan wa bil walidaini ihsanan. Berikan yang terbaik, yang paling membahagiakan untuk kedua orang tuamu. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu ihsan. Artinya apa?
orang tua kita masih ada atau sudah tidak ada, kita ini sebagai anak wajib berbakti, melakukan yang terbaik. Ada atau tidak ada? Masih ada atau sudah tidak ada? Orang tua kita masih hidup atau sudah dipanggil oleh Allah, kita tetap melakukan yang terbaik. Bukankah di dalam Islam ada kewajiban anak terhadap orang tua yang sudah meninggal? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi kualitas hidup kita itu bisa diukur, bisa dilihat, bisa ditentukan sejauh mana bakti kita, ihsan kita kepada kedua orang tua kita, baik orang tua kita yang masih hidup maupun orang tua kita yang sudah meninggal. Itu pembahasan yang pertama. Lalu pembahasan yang kedua, antara kita sebagai orang tua dan anak. Setiap orang tua pasti pernah menjadi anak, itu pasti. Walaupun tidak semua anak menjadi orang tua. Karena apa? Anak itu karunia Allah. Anak itu pemberian Allah. Datangnya jika Allah sudah menghendaki, datang dengan mudah. Tetapi jika Allah belum menghendaki, agak sulit. Anak itu merupakan titipan dari Allah. Saya ulangi, setiap orang tua pasti pernah menjadi anak, sekalipun tidak setiap anak itu menjadi orang tua. Nah, ketika kita diamanati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya anak itu kembali kepada diri kita. Setiap orang tua itu pasti mendambakan anaknya besok menjadi orang yang bermanfaat. Menjadi orang yang bermanfaat itu yang penting. Tidak harus diukur pendidikannya yang tinggi. Tidak harus memiliki harta benda yang banyak. Enggak, yang terpenting anak kita itu bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya, bahkan bermanfaat untuk bangsa dan negara, lebih-lebih bermanfaat untuk agamanya. Yang penting bermanfaat. Syukur-syukur kemanfaatan itu didukung oleh harta yang dimiliki, kewenangan yang dimiliki, ilmu yang dimiliki, dan seterusnya. Setiap orang tua mendambakan anak seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Di saat kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Al-Quran banyak sekali menjelaskan tentang hal ini. Salah satunya adalah pendidikan dari Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim itu hamba Allah biasa. Wa fi riwayatin Luqman Al-Hakim itu hanya rakyat biasa, orang yang punya pekerjaannya itu jualan kayu. Kulitnya hitam. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan Luqman itu bibirnya itu agak tebal. Orang biasa, tetapi akhlaknya yang luar biasa ini sehingga derajatnya diangkat oleh Allah sampai namanya diabadikan Allah di dalam Al-Quran, menjadi salah satu surat di dalam Al-Quran, surat Luqman. Dan nasihatnya banyak tersebut di dalam Al-Quran. Ya bunayya aqimis sholat, wahai anakku, aqimis sholat, dirikan sholat. Nah, Rasulullah itu memerintahkan kepada kita sebagai orang tua, muru auladakum bis sholat, perintah anakmu untuk mengerjakan sholat ketika umurnya sudah masuk 7 tahun. Masih belum sholat, ketika usia masuk 10 tahun kamu pukul, tetapi memukul untuk mendidik, memukul yang tidak membahayakan anak. Jadi kita sebagai orang tua yang harus kita lakukan pertama kali, pendidikan yang terbaik untuk anak kita adalah sholat. Melalui apa? Melalui keteladanan kita sebagai orang tua. Bapaknya, ibunya ahlus sholat.
anaknya akan ikut menjadi ahlus sholat. Bapaknya, ibunya ahlus sholawat, anaknya cinta dengan membaca sholawat dan seterusnya. Loh, mengapa Luqman Al-Hakim itu ya bunayya aqimis sholat, meminta anaknya untuk menegakkan sholat? Iya, karena permintaan itulah yang dimohonkan Nabi Ibrahim kepada Allah. Rabbi ja'alli muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Yang diminta Nabi Ibrahim kepada Allah itu apa? Dirinya, keluarganya, keturunannya bisa menegakkan sholat. Rabbi ja'alli, ya Allah jadikan kami muqimas sholat, orang yang bisa menegakkan sholat. Wa min dzurriyyati, dan jadikan anak keturunan kami ya Allah juga bisa menegakkan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimalah doa kami. Itu yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Kok bukan yang lain yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Kok bukan perintah yang lain selain menegakkan sholat? Karena sholat inilah yang sangat menentukan kehidupan manusia mulai dunia sampai di alam akhirat nanti. Sholat, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Ketika anak kita ingin memperoleh derajat yang luhur, maka kuncinya sholat. Ketika anak kita mengalami kesulitan, bahkan diri kita sendiri sebagai orang tua yang punya kesulitan, kuncinya sholat. Wasta'inu bisabri wassalat, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong bagimu. Sholat, sholat, sholat ini yang harus kita berikan kepada anak kita, diawali dari sikap kita sendiri. Nah, pendidikan yang akan dilampaui, yang akan dilalui oleh anak-anak kita itu terbagi menjadi dua. Ada pendidikan secara langsung, ada pendidikan secara tidak langsung. Pendidikan secara langsung ketika anak kita mendapatkan ilmu. Ilmu apa saja? Di keluarga, di sekolah, di lembaga pendidikan non formal dan seterusnya. Ada pendidikan secara tidak langsung yang sangat penting bagi kehidupan anak kita. Apa wujudnya itu? Sikap tingkah laku orang tua. Kesuksesan anak itu orang tua memiliki andil besar. Anak yang berhasil itu bukan karena ikhtiarnya sendiri, tetapi karena ikhtiar orang tuanya. Orang tua itu memiliki andil besar, peran besar yang mengantarkan anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Salah satu peran utama orang tua adalah senantiasa melakukan kebaikan. Ketika orang tua melakukan amal soleh, ketika orang itu melakukan kebaikan, melakukan yang terbaik yang bermanfaat untuk orang lain tanpa disadari, kebaikan yang dilakukan oleh orang tua itu buahnya akan diambil oleh anak-anak kita. Kita punya anak, Pak, lalu anak kita itu jauh tempat tinggalnya dengan kita. Kegiatan anak kita tidak selamanya kita ini bisa menemani. Bahkan terkadang anak kita itu lebih sering, lebih lama kumpul dengan komunitasnya daripada kumpul dengan kita sebagai orang tua. Apalagi anak kita sudah berkeluarga, punya rumah sendiri yang tidak satu rumah dengan kita. Pertanyaannya, siapa yang menjaga, melindungi anak kita di saat jauh dengan kita sebagai orang tua? Jawabannya, yang menjaga anak-anak kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu anak saya itu di Ganting, Pak, di sebelahnya SMP Negeri 2 Gedangan, Emerald Village, Emerald itu loh, di situ itu. Yang satu di Jakarta. Saya bilang, nak, Bapak tidak bisa menjaga, melindungi kamu. Seandainya
Kamu dijaga, dilindungi oleh Allah. Di samping ikhtiarmu, bapak dan ibu ini kepingin kamu dilindungi oleh Allah melalui amal baik kita sebagai orang tuanya. Anak kita urusannya dimudahkan oleh Allah. Iya, karena orang tuanya memudahkan urusan orang lain. Anak kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, karena kita sebagai orang tua senang gampang menolong orang lain. Loh, saya ini alhamdulillah tanpa mengeluarkan uang 1 rupiah pun anak saya itu mencari pekerjaan sendiri. Tahu-tahu memberi kabar, bapak saya ikut tes, terus sampai diterima. Ya Allah, ditolong oleh Allah. Siapa yang menyelamatkan anak-anak kita? Allah. Melalui apa? Melalui kebaikan orang tuanya. Itu yang dinamakan dengan pendidikan secara tidak langsung untuk anak-anak kita. Kita sebagai orang tua terhadap anak kita, kita punya tanggung jawab. Bagaimana caranya? Kita harus menjadi orang tua yang bisa memberikan contoh. Dalam kaitannya apa? Hablun minallah, wujud ibadah kepada Allah, dan hablum minannas, wujud hubungan dengan sesama manusia. Terakhir ada kisah, Pak. Ada orang tua, di depan rumahnya itu ada pohon mangga, berbuah lebat, matang. Ada orang lewat, tidak dikenal. Lalu orang tua ini sepertinya bahagia kalau diberikan buah mangga itu. Orang tua ini, Pak, mengambil beberapa mangga diberikan orang yang lewat tadi itu. Anaknya ini protes, Bapak, mengapa orang tua saya tidak kenal, bapak pun tidak kenal, kok langsung diambilkan buah sebanyak ini, sementara kami anak bapak kok tidak diambilkan? Mengapa kok mendahulukan, mengutamakan orang lain? Apa jawaban orang tua? Iya, nak, kamu di rumah ini, kamu bisa suatu saat mengambil buah itu jika kamu mau. Tapi orang ini, nak, mumpung dia lewat di sini, bapak beri. Ketika bapak memberi itu, suatu saat nanti kalau kamu di luar, kamu butuh pertolongan, Allah akan menolong kamu. Artinya apa? Tidak akan pernah sia-sia kebaikan yang dilakukan oleh orang tua. Untuk siapa? Untuk dirinya, untuk orang tuanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dan untuk anak-anaknya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara kita sebagai anak sekaligus sebagai orang tua dengan orang tua kita. Antara kita terkadang menjadi, bisa jadi sebagai anak atau sebagai orang tua dengan anak-anak kita. Harapan kita apa? Orang tua kita sendiri, tentunya dengan istri kita, dengan anak-anak kita besok dikumpulkan Allah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam pinten maghribnya? Perlu persiapan? Boten. Nggih, sampun cekap nggih. Mudah-mudahan yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita sekeluarga, kita, anak-anak kita, orang tua kita, dikumpulkan oleh Allah, bertemu dengan Rasulullah SAW di alam akhirat, di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, ya Allah. Berikan kemanfaatan atas ilmu yang Kau ajarkan kepada kami. Wa'allimna ma yanfa'una, ajarkan kepada kami ya Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat untuk dunia kami, ilmu yang bermanfaat untuk akhirat kami. Wazidna ilman nafi'an, tambahkan ilmu kepada kami ya Allah, tumbuhkan rasa cinta dalam hati kami untuk belajar,
untuk menambah ilmu, khususnya ilmu agama ya Allah. Yang dengan ilmu itu ya Allah kami bisa menyempurnakan ibadah kami kepadamu. Warzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur razikin. Ya Allah, tambahkan rezeki kepada kami, berkahi rezeki kami ya Allah, jembarkan rezeki kami. Yang dengan rezekimu ya Allah kami bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Yang dengan rezekimu itu ya Allah kita bisa membahagiakan orang-orang yang kami cintai. Dengan rezekimu itu ya Allah kami bisa menolong, membantu kesulitan hamba-Mu yang lain yang membutuhkan pertolongan kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa ta'budana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.